Rio TV mempersembahkan Keris Pamungkas, karya Rio Hendry. Di sebuah desa malam itu, suasana mencekam setelah dikejutkan oleh kehadiran seekor macan yang telah memangsa hewan ternak mereka. Warga desa merasa panik akan kejadian itu. Sebelumnya mereka juga telah memergoki kehadiran seekor macan. Tapi apa daya macan itu sangat ganas dan kelaparan. Warga desa masih membiarkan hal itu karena macan itu selalu muncul di malam hari. Sempat mereka memasang jerat untuk macan itu, tapi tidak berhasil dan masih lolos dari kepungan warga desa. Sampai mereka putus asa untuk menangkap macan itu. Konon macan itu adalah bukan sekedar macan, tapi adalah sebuah macan jelmaan yang memiliki ilmu tinggi untuk tujuan tertentu. Desas-desus sudah menyebar ke seluruh penjuru desa, dan masyarakat desa mulai bertambah resah oleh berita ini. Setiap malam rumah para warga desa selalu terkunci dan takut keluar rumah dan mengunci pintu mereka. Rapat-rapat, mereka hidup tidak pernah tenang dan was-was semua hewan ternak mereka. Mereka kandangkan sehingga hampir tidak ada aktivitas di desa itu, nampak seperti desa mati. Apalagi bila menjelang malam mereka sangat ketakutan. Karena datangnya macan siluman itu hampir sering terjadi di malam hari. Beberapa hari yang lalu, macan itu sudah menelan 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Bahkan sempat ada seorang warga desa yang terluka parah karena berani melawan demi mempertahankan hewan peliharaannya. Dari santapan macan itu, setelah kejadian itu banyak warga desa enggan untuk keluar rumah, dan pada suatu ketika di sebuah desa, sebuah jembatan dekat sebuah desa tahun 1615. Saat di siang hari, ada beberapa pasukan Belanda berkuda menyerang rumah warga desa dengan menangkap rakyat-rakyat miskin dan memeras dan merampok hasil bumi mereka dengan menawan dan menangkap serta merantai tangan mereka dan menggiring ke sebuah tempat terbuka untuk dieksekusi dengan menembak para tahanan pribumi yang tak berdaya, dan banyak berjatuhan korban terhadap rakyat. Beberapa rumah dibakar dan anak-anak dan istri mereka banyak yang menangis. Dan setelah kejadian itu, desa itu menjadi sepi. Dan banyak juga yang mengungsi dari desa itu untuk mencari tempat yang aman dari pasukan Belanda. Pada waktu itu, rakyat Indonesia merasa benar-benar tertindas, ingin berontak untuk melawan penjajah Belanda. Tapi rakyat Indonesia pada waktu itu masih banyak yang bodoh dan mudah untuk diadu domba. Pada saat itu penjajah Belanda datang ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah. Tetapi di balik itu semua mereka punya rencana yang licik, yaitu untuk menjajah negara Indonesia, untuk mengambil hasil bumi dan menjadikan tanah jajahannya menjadi daerah koloninya. Beberapa bulan kemudian, beberapa orang yang selamat dan melarikan diri ke daerah lain dan bersembunyi di hutan-hutan, dan mereka berkumpul dan mengadakan pertemuan oleh seorang kiai, dan berpengaruh di desa itu melakukan sebuah rencana untuk membalas serangan mereka. Yang dibantu oleh pemuda-pemuda desa dan bersiap untuk berperang melawan Belanda. Rencana mereka sudah matang dengan seorang kiai sebagai pemimpin untuk melakukan perlawanan kepada pihak Belanda. Beberapa pedang, senapan dari hasil rampasan sebagai bentuk perlawanan rakyat kepada pihak Belanda. Pada saat siang itu,
terjadi perang yang sangat sengit terjadi di sebuah jembatan antara rakyat Indonesia dan Belanda. Belanda dikagetkan dengan serangan yang sangat tiba-tiba oleh pihak rakyat dari arah yang tidak terduga. Dan Belanda tidak siap menghadapi serangan rakyat Indonesia yang sangat tak terduga itu. Dan banyak korban berjatuhan dari pihak Belanda sendiri. Belanda akhirnya pun mundur dari perlawanan rakyat Indonesia. Dan ada yang menjadi tawanan rakyat Indonesia, para tawanan itu diikat dengan tali dan dijaga oleh pemuda-pemuda bersenjatakan pedang dan senapan dan peralatan seadanya saat itu. Kuda-kuda dan pakaian dilucuti dan dirampas oleh rakyat. Mereka bersatu dan kemenangan saat ini di tangan rakyat yang dipimpin oleh seorang kiai di desa itu. Anak desa yang sederhana. Namanya Panji, saat ini dia menginjak usia remaja. Tapi dia sangat santun dan baik hati. Kedua orang tuanya adalah darah biru. Panji kecil dididik oleh orang tuanya untuk mengaji dan berpuasa serta belajar bela diri. Semua itu diajarkan oleh seorang Pak Ustadz. Walau begitu, orang tuanya mengajarkan Panji untuk tidak sombong, dan orang tua Panji sangat mencintainya. Tapi orang tuanya pun tidak pernah memanjakannya, dan harus bisa belajar untuk selalu mandiri dan mempunyai jiwa penolong. Di siang itu Panji sedang pergi dengan seorang pengawal ke sebuah desa untuk membeli seekor kuda ke seorang pemilik kuda di desa tersebut. Dan dalam perjalanannya, Panji dan pengawal itu hendak beristirahat di sebuah kedai minum. Panji pun duduk dengan pengawalnya dan memesan minum di kedai itu dan menikmati minuman itu sambil melepas lelah setelah hampir sehari di dalam perjalanan. Dan tiba-tiba datang beberapa kelompok perampok yang hendak memajak dan merampok Panji. Dan pengawal itu, kuda milik Panji hendak dirampok. Sebelumnya mereka sudah masuk kedai itu dan membentak pemilik kedai dan harus membayar pajak kepada perampok itu. Bapak pemilik kedai pun gemetar ketakutan dan memberinya uang ke perampok. Dan tak berapa lama perampok itu mengambil dengan kasar dan mengancam pemilik kedai itu, serahkan semua seluruh isi dari kedai ini. Atau aku bakar, kata perampok, dan kemudian perampok membentak-bentak pengunjung kedai untuk menyerahkan semua harta-hartanya yang mereka bawa. Kalau tidak, mereka tidak segan-segan untuk menyakiti atau bertindak kasar. Bahkan membunuh. Para perampok itu berjumlah 10 orang dan membawa senjata berupa badik dan senjata tajam lainnya. Panji dan pengawal tetap tenang di meja itu dan Panji tetap diam dan meminum minumannya. Beberapa pengunjung kedai di dekat Panji dan meja lainnya dirampas barangnya. Apa aja yang ada mereka minta. Dan situasi mulai memanas dan sudah mulai keterlaluan ketika bapak pemilik kedai dianiaya dengan perampok itu. Dan bapak pemilik kedai itu terjatuh di lantai dan muka dan tangannya terluka. Panji mulai tidak sabar dan pengawal itu hampir melempar tombaknya ke arah seorang perampok itu. Tapi Panji menasehati untuk menahan diri. Mas Panji, saya sudah nggak sabar.
Saya ingin melempar tombak ke perampok. Kata pengawal kepada Panji. Sabar, wahai pengawalku. Tahan diri. Tak berapa lama seorang perampok membentak Panji dengan kata-kata yang kasar. Lucuti semua barang yang ada di anak muda itu. Hai kamu, kenapa kamu masih minum? Kamu tidak takut sama saya? Tiba-tiba salah seorang perampok hendak melucuti Panji dan dengan gerakan tak terduga dari tangan Panji menangkis tangan perampok itu dan menghantam kepala perampok hingga terluka dengan gerakan silatnya yang telah dilatih oleh seorang ustaz selama bertahun-tahun. Kemudian perampok itu tersungkur dari arah belakang Panji dan pengawal melempar tombaknya ke arah perampok lain. Dan waktu yang bersamaan Panji loncat dan melewati meja makan dan menendang dengan gerakan silatnya ke arah pemimpin perampok itu dan mengenai tepat di pelipis sang pemimpin perampok itu. Dan tersungkur, tiba-tiba gerombolan perampok itu semua berlari ketakutan. Menghilang dari balik keramaian dan hiruk-pikuk desa di siang itu, banyak orang-orang desa itu mendatangi kedai itu. Dan mereka hanya ingin menonton saja apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hendak menolong. Tapi mereka ketakutan oleh perampok itu. Tak berapa lama pun perampok itu pun pergi menjauh dari desa itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke seseorang pemilik kuda itu. Kira-kira untuk menuju ke tempat itu butuh 2 hari lagi perjalanan. Hutan larangan. Mas Panji dan pengawalnya itu sedang menaiki seekor kuda. Dan pengawal membawa tombak dengan gagahnya dan masuk ke sebuah hutan larangan. Sebelum memasuki hutan ini, ada sebuah jalan yang bercabang 2. Dan sepertinya Kia kehilangan arah tujuan. Pengawal pun berinisiatif untuk mengingatkan Mas Panji untuk berhenti sambil beristirahat di tempat itu. Dan di antara jalan cabang itu, terdapat sebuah aliran sungai kecil yang mengalir dari sebuah sendang yang rimbun dan banyak ditumbuhi pohon-pohon dan tanaman-tanaman liar. Dan mereka sedang berada di tempat itu. Mas Panji, apakah kita boleh beristirahat di sini? Saya lihat Mas Panji sudah terlihat lelah. Baiklah pengawal, aku akan beristirahat di sini sambil memberi minum kuda-kuda ini. Nampaknya mereka kehausan. Setelah memberi minum kuda tersebut, pengawal mencari kayu bakar dan mencari buah-buahan hutan untuk sebagai pengganjal perut. Mas Panji sedang beristirahat sebentar di balik pepohonan yang rindang untuk menghindari teriknya sinar matahari. Dan pengawal pun kemudian berjalan menyusuri hutan larangan itu dan memasuki hutan yang sangat lebat dan hampir-hampir sinar matahari tak bisa menembus lebatnya hutan itu. Dan sepertinya pengawal itu mengarah ke sendang itu. Pengawal membawa sebuah panah yang sudah disiapkan sejak dari tempat Panji beristirahat. Semakin ke tengah hutan, semakin gelap hutan ini dan menyeramkan. Setelah berjalan beberapa lama, pengawal mulai menaiki bukit itu. Dan itulah sendangnya. Banyak buah-buahan segar terdapat di sedang itu. Dan pengawal itu pun mulai mengambil dan memetik satu-satu buah-buahan itu. Dan kemudian dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah disiapkan. Tiba-tiba dari arah depan sendang nampak seekor rusa sedang asyik bermain air. Tapi sebuah panah dari pengawal itu sudah siap mengarah tepat pada rusa hutan itu.
dan siap membidik target dalam jangkauan, siap menembak. Panah busur ini sudah siap kutembak. Begitu rusa hutan itu masuk dalam jangkauan targetku, busur ini melesat terbang menghantam tepat di jantungnya. Di saat pengawal hendak menembak dan melepaskan busur panah, tiba-tiba Mas Panji dari belakang menutup mata pengawal itu dan menghalangi panah itu untuk melesat ke arah rusa dengan memegang anak panah itu. Dan Berhenti, pengawal. Jangan. Jangan panah rusa itu. Tunggu sebentar. Oh Mas Panji ke sini. Pengawal perhatikan. Fokus pada rusa itu. Akan aku buka mata batin. tak berapa lama Panji membuka mata batin pengawalnya dan... Astaga! Ternyata dia seorang wanita cantik yang sedang menari di sebuah sendang dengan selendangnya berwarna kuning. Siapakah Mas Panji? Wanita itu? Ketika pegawal meninggalkan Mas Panji sendirian dengan kuda-kudanya untuk minum, Panji bermimpi seorang wanita di sebuah sendang. Mas Panji, ambillah keris ini di dalam air sendang ini. Aku penguasa sendang ini. Baiklah, baiklah. Panji telah lama mempelajari ilmu silat dan kebatinan yang telah lama diajarkan oleh seorang ustadz di padepokannya. Dan gurunya berpesan, bila nanti bertemu rusa, di situ ada petunjuk untuk mengambil senjata keris untuk Panji miliki sebagai senjata. Untuk melawan kejahatan keris ini juga bisa dipakai sebagai pengobatan. Panji ambillah keris itu di sendang itu. Rusa itu adalah penguasa sendang di hutan larangan. Bila sudah engkau miliki keris itu, jangan engkau sombong. Tolonglah orang yang membutuhkan pertolonganmu. Baik, Guru. Dan tak berapa lama, Panji pun menuju ke arah sedang itu. Setelah Panji tiba di sendang keramat itu, Panji pun berhadapan dengan Ratu Rusa penguasa sendang. Mas Panji, keris itu berada di dalam air ini. Tepat saya berdiri. Ambillah. Kata Ratu Rusa itu kepada Mas Panji. Panji pun mulai mengambil dengan tangannya meraba di dalam airnya yang jernih. Dan nampak kelihatan keris itu berwarna hitam dengan pegangan kayu berwarna coklat. Dan Panji mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan senjata itu. Panji sendiri tidak pernah membayangkan sebelumnya untuk mendapatkan keris itu. Niat dari rumah adalah untuk membeli seekor kuda, tapi malah mendapatkan sebuah keris ini. Tak berapa lama setelah Panji mendapatkan keris itu, Panji dan pengawalnya menuju ke desa yang mereka tuju, dan mereka mulai menunggang kuda itu. Nampak kuda-kuda, mereka mulai pulih kembali, dan kondisi Panji dan pengawal nampak segar dan bersemangat untuk menuju ke sebuah pemilik kuda yang mereka sudah rencanakan. Tak berapa lama, mereka pun telah keluar dari hutan larangan tersebut. Bertemunya Panji dan seekor macan di sebuah desa. Setelah mengadakan perjalanan hampir 3 hari, Panji dan pengawal memasuki desa itu. Suasana pada saat itu nampak sepi dan tidak ada satupun warga yang berada di luar rumah. Bahkan warung-warung pun tidak ada yang buka pada hari itu. Pintu-pintu rumah semua tertutup rapat.
tak ada satupun manusia yang berada di luar nampak aneh dan mencekam. Dan Panji pun mulai curiga. Ada apa ini, sahut Panji? Ini masih sore, belum larut malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Panji pun menghentikan kudanya dan diikuti pengawalnya. Panji turun dari kudanya dan mulai menerawang dengan mata batinnya. Pengawalku, hati-hati. Ada sesuatu yang berbahaya. Tetap waspada. Pengawal pun mulai mempersiapkan tombaknya bila ada sesuatu. Situasi di malam itu begitu sepi dan mencekam. Aku akan waspada. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Nampak di depan ada terlihat bangkai kambing yang tergeletak di pinggir jalan. Panji pun dengan pengawalnya mulai berjalan menyusuri jalan di pedesaan itu. Kemanakah seluruh penduduk desa ini? Nampak rumah-rumah tertutup pintunya. Tiba-tiba tepat di dekat sebuah pohon besar, pinggir jalan desa, dekat kebun-kebun milik warga desa, nampak seekor macan sedang memangsa sapi milik warga desa. Nampak macan itu kenyang dengan santapannya dan mulai menatap Panji dengan sorot matanya yang tajam.